lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini di konten anak rantau bincang-bincang ya, Rifani nggak sendiri. Sama siapa? Yang satu ganteng banget, yang satu cantik banget ya. Yang ini, luar biasa cantiknya. Ya, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, juga share, dan follow IG-nya aku Rifani Munawar ya. Dan tentunya nanti akan aku promosiin IG abang ini sama IG ade ini ya, kalau beliau mau ya gitu guys ya, karena sudah menjadi selebgram dua-duanya. Luar biasa. Oke guys, selamat menyimak dan tentunya jangan lupa tadi subscribe, like, komen, dan share. Oke guys, kali ini Rifani bakal ngebahas tentang feminis dan milenial ya. Jadi sebelum ke situ kita bakal memperkenalkan dulu nih narasumber yang ada di sini ya. Sebenarnya ini kan jatuh. Maaf ya guys. Oke, kita bakal memperkenalkan kedua orang yang ada di sini, karena tak kenal itu maka tak sayang, Bang ya. Ya. Oke, dari Abang ganteng dulu aja ya. Laki-laki harus enggak harus yang pertama juga ya, tapi karena kebetulan di pinggiran mulai aku. lagi ya? Udah mulai lagi ya. Udah mulai gender nih. Oke, kita perkenalkan dulu dari samping aku dulu nih ya. Oke Bang, silahkan perkenalkan diri dulu ya. Ya, salam. Aku Fuadi, anggota dari Solidaritas Perempuan Bungong Jempa Aceh, dan sekarang tengah bergiat di jurnalistik juga, nulis di beberapa media, jurnalis lepas. Itu aja kayaknya. Statusnya Bang? Itu penting ya. Itu penting. Oke. Udah menikah Aduh. dan sudah Menangis dikaruniai anak sekarang umurnya 5 bulan. Semoga sakinah mawaddah warahmah Amin, guys. amin. Yang di samping kita nih, coba lihat ke kamera biar kelihatan cantiknya. Oke. Langsung aja nih. Langsung terus. Oke, nama saya Indah Risa Pintari. Kalau background paling sekarang mahasiswa lagi coba untuk memperjuangkan selesai. Kapan nih? Tolong didoakan. Oh, pasti Amin. Paling itu aja sekarang. Kalau statusnya ya masih mencari Single ya? Iya, sambil promosi nih. Oh iya ya. Single. Jadi jomblo sama single beda guys ya. Kalau jomblo itu memang gak laku ya. Tapi kalau single itu pilihan. Oh itu ya? Aku baru tahu definisinya kayak gitu. Itu aja Kapan nih? Oh gitu ya. Jadi sedang berjuang di jurusan Akuntansi. akuntansi ya. Jadi guys, kali ini ada hadir dari Solidaritas Perempuan Bungong Jempa Aceh, Bang Fuadi gitu ya. Dan satu lagi Indah ya, seorang perempuan mahasiswi gitu ya, yang sedang berjuang untuk menyelesaikan studinya ya. Jadi bahasan kali ini yaitu feminisme dan perempuan. Aku akan bertanya tentang perempuan. Tentunya masalah-masalahnya yang ringan-ringan aja ya, jangan berat-berat ya gitu ya. Menarik. Karena subscriber aku nih, by the way, karena mereka sukanya yang ringan-ringan Bang gitu ya kan. Meskipun abang bahasanya berat-berat. Mudah-mudahan bisa aman ya. Aman lah insya Allah ya. Jadi pertanyaan pertama nih ya kan, aku sih lebih ke Bang Fuadi dulu ya. Aku nanya ke Bang Fuadi. Bang Fuadi kan Solidaritas Bungong Jempa Aceh ini solidaritas perempuan Bang Fuadi. Iya. Jadi membela perempuan ya, meskipun laki-laki juga dibela guys ya. Tapi kan kebanyakan yang jadi korban itu adalah perempuan. Jadi apa sih ketertarikannya Bang Fuadi untuk bergabung di Solidaritas Perempuan Bungong Jempa ini gitu ya, di Aceh gitu? Kan Bang Fuadi kan biasanya dijadikan objek laki-laki ya, dijadikan objek masalah gitu kan, sebagian besar kasus perempuan. Iya gitu. benar. Dan pasti gitu. Dan Fuadi mengakui itu juga mungkin ya. Sepertinya laki-laki banyak masalahnya gitu kalau udah soal pandangan terhadap perempuan. Mungkin berangkat dari pengalaman pribadi juga gitu kan. Bagaimana menata relasi sehari-hari sama perempuan. Terus juga ketika bergiat di bidang jurnalistik juga menemukan sejumlah masalah juga. Bagaimana cara pandang media ngelihat perempuan, entah itu korban perkosaan, terus ada stigma dan segala macam kan, kalau janda dan segala macam, banyak sekali stigma yang ditulis di media massa itu yang bikin aku harus belajar apakah sudah benar seperti ini gitu. Kayak menyudutkan perempuan Iya, ya. ada beberapa pemberitaan yang framing seperti itu. Jadi itu jadi bahan aku belajar juga. Dan satu-satunya waktu itu aku belajar di media massa untuk belajar tentang perspektif perempuan itu ya di SP waktu itu. Di SP ya. Di Jadi Solidaritas bisa menjadi
yang netral nantinya ya ketika misalkan pemberitaan media memberitakan A gitu ya, tapi bisa lebih paham lagi ketika bergabung langsung dengan organisasi perempuan Iya, ya, betul, Bang, ya. betul. Tapi selama di organisasi perempuan kan abang laki-laki nih, Nah, itu dia. merasa didiskriminasi nggak sih? Nah, enggak sih ya. Tapi memang kalau aku punya prinsip kayak gini, kalau laki-laki ini kan sudah, ini nggak enak pembahasannya mungkin ya. Kita udah terlalu dominan di ruang publik gitu kan. Dan ketika kita ada di satu komunitas yang memang pengen mengafirmasi kebutuhan-kebutuhan perempuan, perspektifnya perempuan, ya laki-laki memang harus banyak mengalah loh, karena kita sudah banyak berkuasa di ruang publik gitu. Kita harus belajar di sini untuk mengalah gitu. Untuk mengalah kepada perempuan. Iya, maksudnya mengalah lebih banyak mendengar sih daripada berpendapat gitu. Maksudnya di SP lah aspirasi perempuan itu lebih banyak didiskusikan dan aku harus sabar mendengar itu. Cuma di SP. Biar Anda menjadi seorang laki-laki yang pengertian ya, Bang ya. Iya, pengertian itu. Ya, aku susah tadi Pengertian nemuin itu bahasanya ya kan, pengertian. menjadi pengertian. Jadi terkadang banyak menyalahartikan bahwa feminisme ini sesuatu hal yang sangat berat untuk dibahas, ya kan. Terus feminisme ini sesuatu yang anti syariah gitu ya kan, gitu. Banyak hal-hal yang seperti itu terjadi gitu. Tapi setelah itu gitu, baik Indah maupun Abang gitu, ketika belajar kan, kalau Indah baru nih di SP ya, baru belajar beberapa hari gitu, Indah merasa didoktrin nggak sama SP untuk anti syariah? Atau misalkan Indah merasa didoktrin nggak sama organisasi perempuan bahwa Indah itu harus melawan laki-laki? Ngerasa gitu nggak gitu? Apakah organisasi perempuan ini mengajarkan kamu tuh untuk membangkang terhadap laki-laki gitu nggak? Kalau Indah sendiri ya, yang udah Indah mencoba nih, udah maksudnya nggak cuman dengar-dengar aja dari orang gitu bahwa feminis tuh gini loh, feminis tuh anti syariah, mendukung lesbian, LGBT segala macam gitu. Jadi kalau Indah yang udah mencoba, sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya kalau kita mau cari teori-teori SP itu ada, tinggal kita mencoba melihat dan membuktikan bahwasannya SP itu ya tidak seperti yang diterima orang secara media atau apapun yang kasih gitu aja gitu, tanpa kita harus mempelajari lagi gitu Kak Fani. Jadi berarti Indah tidak merasa dong kalau misalkan ada doktrinisasi di situ ya. Dan lu harus benci laki-laki ya. Lu harus mendominasi ya. Lu enggak gitu. Kalau laki-laki kan? ada di organisasi itu kan. Iya, Mana dibenci gitu. Kenapa dibenci kan? Karena menurut Indah kalau sesuatu hal yang nggak kita coba itu kita nggak akan pernah tahu gitu. Jadi sebaiknya kalau kamu udah tahu, kamu pelajari dulu. Setelah kamu pelajari, kamu bakal tahu gitu. Jadi hal apa yang kamu dapat ini ketika kamu belajar tuh? Nah, aku nggak boleh kamu membahas ruang publik ya, maksudnya secara umum. Tapi aku lebih pingin ke secara pribadi kamu ada perubahan apa sih gitu? Karena kan kalau kita mau merubah sesuatu di luar, kita harus merubah diri kita sendiri dong. Apa sih yang kamu dapat gitu? Kan kemarin belajar ya? Iya. Sekolah feminis bareng-bareng sama aku ya kan? Iya. Gitu. Yang Indah dapatin sejauh ini mungkin belum sebanyak Bang Fuadi nih ya. Waduh, ini udah senior nih kan. Saya Indah jauh lebih peduli terhadap apa yang dialami oleh perempuan-perempuan yang di luar sana yang belum mengerti bahwasannya hak-haknya terenggut gitu. Bahwa tanpa disadari mereka sedang diperalat dan segala macam gitu. Terutama apalagi kalau di kasus-kasus rumah tangga yang biasa kita lihat, bahwasannya perempuan selalu menjadi korban kekerasan rumah tangga, dan dia nggak tahu kemana harus untuk mengadu nih, dia nggak tahu untuk mengadu kemana. Jadi Indah juga udah lebih paham kira-kira nanti kalau seandainya Indah berkeluarga, nggak Indah minta nih, kalau seandainya nanti ada kekerasan rumah tangga yang Indah alami, Indah udah tahu arahnya harus kemana, mau ngapain. Dan harus seperti apa ya? Dan harus seperti itu apa? Basicnya ya, berarti masih banyak yang harus dipelajari ya. Nah, kalau Bang Fuadi sendiri kan udah lama banget nih. Berapa tahun Bang? Ini gara-gara Indah tadi udah ngomongnya Fuadi lebih lama ya. Enggak, padahal 2 atau 3 tahun ya. Di SP ya? Dan itu sebelum jadi anggota kan kita ikut beberapa training dulu kan. Ada beberapa perspektif yang harus kita tahu gitu, dan akhirnya baru kita bisa jadi anggota. Terus
ya pertanyaannya sama kayak Indah Iya, gitu iya. Bang. Ngerasa anti syariah nggak? Atau ngerasa kalian itu pendukung LGBT katanya? Wah. Waduh, gitu ya. Terus kalian itu karena kalian itu maksudnya lebih ke yang aku lebih soroti sih anti syariah dan mendoktrin untuk melawan laki-laki gitu ya. Kalau ke perempuannya tuh untuk jadi pembangkang gitu ya kan. Nah, ini kan dari perspektif laki-lakinya sendiri nih ya. Seperti apa nih Bang gitu? Kalau yang setelah beberapa tahun ada di SP, akunya ngerasa lebih aware ya sama persoalan perempuan. Terus seperti yang Pani bilang tadi, mengalah dan pengertian gitu sama beberapa persoalan yang mungkin sama laki-laki itu aja marah. Nah, gitu. Tapi sebenarnya itu persoalan serius yang bisa ngaruh ke mental dia gitu, Iya, perempuan. betul-betul. Dan hal-hal seperti ini di ruang publik kadang nggak disadari gitu. Tapi setelah dia ada di situ, ternyata itu penting loh dipelajari. Ternyata pelecehan itu nggak hanya fisik loh, verbal juga. Kalau Iya, kita iya. manggil dengan nggak sopan, gitu ya. sweet kayak gitu, itu jadi pelecehan yang Pelecehan juga ya? sangat-sangat mengganggu perempuan bahkan gitu. Hal-hal itu cuma di SP dia bisa dapat gitu. Dipelajari ya Bang ya? Ya, dan akhirnya ketika udah belajar dari situ nerapin ke keseharian ya harus berarti harus lebih baik lagi nih. Kalau lagi punya relasi sama teman-teman perempuan harus jaga ini nih, harus jaga ini. Nah, harus Jadi justru menghormati lebih kalau di pendapatnya sih justru jauh lebih syariah sih. Iya kan? Iya, kalau kita udah tahu SP dan perspektif feminis itu kita justru jadi jauh lebih syariah, jadi lebih menghargai perempuan. Iya ya. Iya. Tuh kan guys, gitu kalian nih berpikirannya begitu. Padahal nih ya, yang setelah aku lihat dan ngobrol sama Bang Fuadi, jadi kayaknya cowok-cowok tuh harus gabung di SP sebenarnya ya, biar menjadi nggak fuckboy lagi, gitu. Jadi good boy gitu ya Fuckboy kan, itu, Bang? iya. Gitu lah. Jadi sebenarnya SP ini secara milenial itu adalah merubah laki-laki fuckboy menjadi good boy saat kalian mendaftar. Tuh kan? Jadi bukan anti syariah yang dibahas gitu, tapi lebih ke feminisme, bagaimana perempuan dihargai ya Bang ya. Iya. Dihormati gitu, dihargai hak-haknya, dihormati, bukan kasta kedua, bukan hanya sekadar dapur kasur kan begitu ya kan benar, Bang ya benar, saat benar, ini benar. kan nggak seperti itu ternyata perempuan gitu. Jadi cara-caranya nih Bang, gimana sih caranya buat merubah pola pikir orang tuh kan Bang? Iya, iya, Ya iya. kan sulit juga ya kan, Iya, iya, tapi iya. kan seenggaknya Bang setelah bergaul di feminis gitu, di solidaritas perempuan ini, apa gitu caranya untuk merubah framing itu gitu? Aduh, apa ya? Mungkin aku tertarik sama jawaban Indah tadi soal kita harus lebih apa ya? Kalau kita nggak tahu sesuatu, kita harus cari tahu dulu kan, nah, gitu. Begitu juga pertama kali aku berkenalan dengan feminis, aku juga dulu punya pemahaman yang sama juga, melihat feminis ini kayaknya anti syariah dan segala macam gitu kan. Tapi hal yang terbaik memang kalau agama itu kan ngajarin tabayun gitu. Ketika kamu mendapatkan sesuatu berita dari orang-orang yang nggak punya kapasitas untuk ngomongin itu, maka tugas kamu adalah memeriksa secara teliti gitu kan. Ya pelajarilah feminis dari orang yang memang tahu betul feminis itu apa gitu. Dan karena SP ini memang punya bahan yang sangat lengkap mengenai feminis itu, jadi ya aku belajar sama mereka gitu. Dan caranya harus membuka pikiran. Iya. Tabayun, membuka pikiran, banyak-banyak membaca gitu. Kadang orang udah cukup dengan satu pemahaman kan. Bacanya judulnya doang. Ya, dia puas dengan apa yang dia yakini hari ini gitu. Sementara manusia itu kan diajarin untuk terus berpikir. Agama juga ngajarin itu loh. Iya, betul. Ya, kita harus terus berpikir. Jadi selama kita masih ada umur ya baca, kalau ada perspektif ya kita baca, jangan takut gitu. Dan setelah aku berkenalan sama feminis, justru kan terbalik kan. Jadi yang frame aku dulu ngelihat feminis ini anti syariah dan segala macam, justru memuliakan perempuan loh. Diajarin untuk nggak hanya melihat perempuan dari fisiknya, tapi memang berusaha membuat ruang publik ini membantu perempuan juga supaya kita sama-sama menikmati lah ruang publik ini dengan nyaman. Malahan jadi lebih ke pengertian ya Bang ya. Iya, itu dia. Dan agama pun mengajarkan kita untuk memuliakan perempuan ya. Nah, itulah kalian ya. Kalian jangan sibuk-sibuk lah nyari kontak laki-laki yang ada di SP. Karena melihat perempuan di sangat pengertian. Enggak. Masih proses sih, masih proses ya. Harus belajar ya Bang ya. Tapi oke lah, aku suka ya lihat orang yang memang udah banyak banget pengetahuan tapi tidak merasa diri dia tinggi gitu. Jadi akan terus belajar gitu ya, bisa dicontoh ya. Kalau ini makanya aku juga agak sedih sih memang ketika kita bicara syariat Islam, kita akhirnya cuman berputar ya soal-soal itu aja kan,
perceraian dan segala macam. Kayaknya kita nggak pernah beranjak dari itu gitu. Hmm. Kalau aku sih ngelihatnya ini mungkin jadi tugas milenial ya, lebih banyak belajar lagi apa sih yang salah gitu. Kita semua Islam dan kita memang setuju sekali syariat Islam ada, tapi banyak nggak membuat perubahan banyak untuk Aceh ini gitu. Atau memang kita memang nggak pernah bergerak ke arah yang lebih substansi, misalnya soal kesetaraan pendidikan, lagi dan perempuan. Itu Nggak boleh, sebenarnya masalah ya. tidak boleh ada budaya bully, nggak boleh ada ospek di kampus yang melegalkan kekerasan senior ke junior. Hal-hal yang seperti itu kita pernah bahas nggak dalam konteks agama sendiri ketika kita, kalau kita pro syariat kan kita menyasar yang hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Ketika kita memang aware sama teman-teman kita, justru kita kan saling melindungi sebenarnya, dan itu prinsip dari syariat sebenarnya gitu. Kalau aku melihat kayak gitu, kita sedihnya kita nggak pernah bergerak ke arah yang lebih substansi, kecuali kita ngebahas kalau udah syariat Islam baju, aurat, mesum itu aja gitu. ya kan, itu Sementara aja soal ekonomi Aceh kita miskin, Iya. kita termiskin. Sekarang aku nggak tahu masih termiskin di Sumatera apa enggak. Terus kekerasan seksual kita tinggi di sini. Ya, nanti ada datanya ya. Iya. Nah, kalau udah soal ini syariat menjawab nggak? Gitu. Iya. Nah, jadi bagusnya Betul. gitu bagi kita ini yang milenial, sudah saatnya kita coba mengkritisi juga apakah selama ini syariat yang kita harapkan ini sudah bergerak ke arah yang lebih substansi yang seperti itu tadi gitu. Iya. Kita bisa nggak punya akses pendidikan yang gratis? Iya. BRSPP. Sebenarnya kan pendidikan ini kan hak semua orang segala macam, itu mendasar loh dalam agama. Itu gitu. harusnya mendasar Ya, ya kan. apakah kita pernah membicarakan itu? Gitu. Korupsi kita tinggi nggak? Ya. Gitu. Jadi ketimbang kalau aku sih Hal-hal- udah agak capek sih ngomongin perempuan ditegur soal pakaian dan segala macam. Kayak nih gitu-gitu Iya, ya. dan segala macam. Iya, benar. Itu mungkin hanya soal kecil sekali ya dari syariat yang memang perlu kita terapkan, tapi memang ada hal yang lebih besar lagi yang harus kita Yang harus berubah sama-sama ini. dirubah. Milenial yang lebih hari ini lebih banyak akses untuk membaca, browsing dan segala macam, ya kita harus lebih kritis. Untuk itu ya. Iya. Ya jadi guys, maksud Bang Puadi yang aku tangkap dari Bang Puadi tuh bukan maunya Bang Puadi merubah syariat. Hati-hati Enggak. kalian suka salah paham Bang Puadi ya. Aku Jadi pengen bukan. kita lebih kafah sih ya. Itu iya, intinya, kita lebih jadi- kafah dalam keseluruhan sih. Jangan soal-soal yang itu Bukan aja. merubah syariah, bukan gitu. Jadi maksudnya tetap syariah. Kita sangat bangga ya Bang ya, Aceh Iya, memiliki iya, kesyariahan itu gitu. Tapi konteksnya itu dirubah, maksudnya konteksnya itu kita harus jangan yang receh lah dibahas gitu. Iya, kita pengen total sih. Gitu. Jadi masalah pendidikan yang kita harus bahas, masalah apa sih yang lain tadi tuh Abang bilang pendidikan, terus pendidikan, ekonomi iya. gitu ya kan. Kemudian fasilitas dan infrastruktur yang ada di Betul. rumah-rumah, misalnya air macet. Itu masalah loh. Iya Air memang. macet untuk orang Islam yang memang sholat 5 waktu dan segala macam, itu air bersih kan jadi vital. Iya. Tapi iya, kita sekarang betul. air kadang-kadang macet, itu nggak Sehari sekali ya. Nah itu kan jadi masalah. Maksud aku pengen kita lebih keseluruhan yuk. Kita melangkah ke pemenuhan hak sehari-hari itu, kita udah tuntas, baru kita enak Mengatur yang kecil-kecil. yang kecil-kecil. Oh iya, mantap Gitu. sekali. Kalau Itu aku sih gitu yang sih, aku harap. kalau aku ya. Yang aku harapkan. Aduh, belepotannya. Ini seru banget sebenarnya. Podcast kali ini tuh Dag-Dag Indonesia menurut aku. Keren banget ya dengan dua narasumber kita ini. Intinya aku emang benar-benar ingin Aceh ini benar-benar maju gitu ya, dengan alamnya yang indah banget, Bang. Iya. Sumber daya alamnya tuh keren banget Aceh ini ya kan. Kalau aku pikir ya kan, setelah aku baca-baca dan menghayati Aceh ini ya, Aceh itu memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, Bang. Oh, iya. Jadi sampai orang barat pun bilang, saya ragu kalau warga Aceh miskin katanya gitu. Iya, itu dia, gitu ya. kan. Karena sumber daya alamnya tuh gede banget. Tapi Iya. pas ketika ngelihat data Sumatera tetap Aceh gitu. Aku yang merasa udah orang Aceh gitu, maksudnya udah bergelut di Aceh, aku punya beban moral sendiri untuk aku harus membuat sesuatu meskipun aku tidak punya jabatan, tapi aku punya power untuk mengajak orang lain untuk ini. Iya. Gitu, Bang. Semangat. Wow, luar biasa banget ya. Tapi ini kan kayak durasi udah panjang banget. Iya, ada banyak. Udah panjang ya, tapi udah cukup jelas banget. Jadi feminisme dan milenial sudah tertera jelas ya. Pada intinya kita itu bukan pembangkang, kita bukan untuk apa ya kalau istilah ininya mah, alah jangan gaul-gaul di SP atau organisasi perempuan.
ujung-ujungnya kamu bakal ngebangkang laki-laki gitu. Laki-laki yang gimana dulu maksud kita ya, maksudnya ini di antara laki-laki dan perempuan ini memiliki kesenambungan, jadi kita harus balance. Ketika sudah menemukan balance itu, kita akan menjadi sesuatu yang klop banget gitu guys. Nanti kalau kita udah klop, kita akan melahirkan generasi yang klop dan keren gitu. Jadi dua-duanya juga harus seimbang. Itu sih yang aku pelajari dari sebagai aku perempuan, dan aku belajar dari Bang Puadi sebagai laki-laki yang bergelut di organisasi perempuan gitu ya kan. Banget lah pokoknya. Ada lagi Bang? Enggak, Udah aja deh. ya. Ya, terima kasih banyak Indah, Bang Puadi ya, sibuk tapi menyempatkan datang di podcastnya aku gitu ya. Dan buat teman-teman juga yang tidak mengerti, yang tidak paham, mohon ditanyakan. Yang mau kritik, boleh banget ya, aku haus kritikan tapi dengan yang sangat sopan gitu ya. Jangan menjatuhkan aku yang amatiran ini ya guys gitu ya. Udah banyak di channelnya. Maksudnya aku amatiran nih parah nih Fani. Dan pokoknya kan buat subscriber aku yang selalu nontonin aku, I love you banget lah pokoknya ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya, ini untuk pengetahuan kalian. Dan tentunya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dari yang aku sampaikan, dari Bang Puadi, dari Indah sampaikan. Oh ya, yang disampaikan hari ini ya, intinya kita tidak mau menyinggung siapapun ya. Dan mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Podcast kita selesai hari ini ya. Nantikan podcast aku selanjutnya. Siapa lagi? Pokoknya akan cetar dag-dag Indonesia banget. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.